Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di tahun-tahun yang lalu kita tetap semangat dan tahun ini harus juga lebih semangat ya. Mari kita membuka kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Surat Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Saudara, mari kita jujur. Ada kala kita melakukan hal-hal yang bodoh. Kita semua pernah melakukan kesalahan, bukan? Tapi jika ada satu pun kesalahan yang tidak bisa Tuhan gunakan di dalam hidup kita, yaitu ketika kita melakukan kesalahan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kita dan tetap peduli kepada kita. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu satu bukti di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sebelumnya biarlah kita terus diingatkan. Itu bukanlah janji bagi semua orang. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi semua mereka yang hidup memberontak kepada Allah. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Justru janji ini ditujukan kepada orang-orang yang datang kepada Allah dan berseru, "Aku ingin hidup seturut dengan tujuan Tuhan. Aku memang tak selalu benar, tapi aku ingin melakukan hal yang benar. Aku ingin percaya kepada Tuhan. Dan aku ingin ikut dengan Tuhan apapun yang akan terjadi di depan hidup saya." Sudah, mari kita lakukan hal itu. Di sini Tuhan mengambil semua dosa, menghapus dosa dan kesalahan kita, dan menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan. Itu alasan kita bersukacita, bukan? Ketika Anda menyerahkan hidup Anda di tangannya, itu bukan berarti Anda tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Anda tidak akan membuat keputusan yang buruk, bukan? Anda akan masih berbuat kesalahan. Akan tetapi Tuhan dapat menggunakan semua kesalahan Anda itu di dalam rencananya. Dan tidak ada rencana B di atas hidup Anda. Dan Tuhan tahu itu semua. Bahwa Dia tahu semua kesalahan yang Anda buat jauh sebelum Anda dilahirkan. Bahwa Allah tahu dan menggunakan kesalahan Anda itu di dalam rencananya. Artinya, Anda bisa beristirahat di dalam Dia. Anda begitu nyaman bersama-sama dengan Dia. Anda bisa berhenti dari rasa khawatir. Lakukanlah yang terbaik dengan segala yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Luar biasa, bukan? Mari kita tenang dan nyaman ada di dalam tangannya yang kekal. Karena ketika kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, juga itu termasuk kesalahan-kesalahan sebelum saudara dilahirkan. Dia Allah yang sudah menggunakan kesalahan kita. Dirancangkan Dia menjadi yang terbaik bagi kita. Luar biasa sekali.
Mari kita melihat bagaimana Tuhan melakukannya di dalam hidup kita. Jika Tuhan dapat menggunakan apa saja untuk kebaikan dan melepas kesalahan masa lalu kita, dan Tuhan menghilangkannya dan tidak lagi mengingat-ingatnya lagi, dan dia ganti dengan sukacita dan hati kita bersorak-sorai karena betapa baiknya Tuhan. Mari kita melangkah dengan iman. Karena ketika kita melangkah dengan iman, dengan segenap keyakinan kita, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri Anda. Ketika Anda berbuat suatu kesalahan yang bodoh, bukankah Allah berjanji dia dapat menggunakannya untuk menggunakannya itu semua, dirubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita ingat bagian ini. Dan kita tidak goyah dan tidak ragu-ragu lagi tentang betapa besar kasihnya Tuhan kepada kita. Dia merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Dia merubah cacat karena dosa-dosa kita menjadi bersih dengan kebaikan dan kebenarannya. Dia mengganti hati kita yang gundah gulana menjadi hati yang bersorak-sorai. Karena penyelamatannya Tuhan tiba atas kita. Tetap semangat saudara, muliakanlah dia di dalam hidup kita. Dan tetap semangat, muliakan dia, tinggikan dia. Tuhan berkati kita, amin.